Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Novi di materi kedua di hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar muatan IPA. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengingat dan belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Di akhir pertemuan kemarin, kalian sudah diminta untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Boleh seri, boleh paralel. Bu Novi ucapkan terima kasih dan selamat proficiat kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas berupa video pembuatan rangkaian listrik tersebut. Bu Novi ucapkan juga tetap semangat anak-anak meskipun rasa bosan dan malas itu sering menghampiri, tapi Bu Novi yakin jika kalian memiliki niat yang baik, jika kalian mempunyai cita-cita, mempunyai harapan untuk menjadi lebih baik, kalian bisa mengalahkan rasa malas dan bosan tersebut. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang rangkaian listrik, tetapi kita akan memperjelas kembali tentang perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau kemarin kita melihat rangkaian seri itu di lampu senter, kemudian rangkaian paralel itu ada di rangkaian listrik yang ada di rumah kita masing-masing, kita akan melihat perbedaan dari seri dan paralel itu apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Oke, kita langsung masuk ke materi. Rangkaian seri itu secara sederhana Bu Novi berikan gambaran seperti ini. Jadi ini merupakan sumber energinya. Kemudian ini ada kabel ke lampu pertama, dari lampu pertama ada kabel ke lampu kedua, dari lampu kedua ada kabel ke lampu ketiga, dan dari lampu ketiga ada kabel ke sumber energi lagi atau ke arus listrik. Nah, di dalam rangkaian seri, arus listrik itu berjalan satu jalur, tidak bercabang. Berbeda dengan yang ada di paralel. Kalau di paralel, ini sumber energinya atau sumber listriknya, kemudian ke sini, jalan ke sini, sampai di sini dia bercabang. Jadi ada yang ke lampu 1, ada yang ke lampu 2, ada yang ke lampu 3, kemudian bertemu lagi di titik ini, baru ke kabel yang menuju ke sumber energi atau sumber listrik. Bu Novi harap gambar ini bisa memberikan gambaran kepada kalian perbedaan dari seri dan paralel. Kalau kita lihat saja secara gamblang dari kedua gambar ini, ketika kita diminta untuk membuat rangkaian listrik, pasti kita akan lebih memilih ke rangkaian seri. Mengapa? Karena dilihat dari tingkat kerumitannya, tingkat kesulitan dalam membuat rangkaian listrik ini, kita bisa tahu bahwa rangkaian paralel itu lebih sulit atau lebih rumit dibuat. Nah, itu salah satu yang bisa kita tangkap dari kedua gambar ini, perbedaan dari seri dan paralel. Perbedaannya apalagi? Kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, di dalam rangkaian seri, komponen listrik yang dipakai itu lebih sedikit. Komponen listrik itu kalau dalam rangkaian listrik bisa jadi kabel, bisa jadi saklar. Sedangkan kalau di paralel, komponen listrik yang digunakan itu lebih banyak dibandingkan yang di seri. Di rangkaian seri, kuat arus listrik yang mengalir sama dan lebih hemat listrik. Karena kuat arus listrik yang mengalir itu sama, maka menjadikan hemat listrik. Sedangkan yang paralel, kuat arus listrik yang mengalir itu berbeda, sehingga menjadi lebih boros listriknya.
Yang ketiga, dalam rangkaian seri, nyala lampu tidak sama terang. Semakin jauh dari sumber energi listriknya, maka nyala lampunya itu semakin redup. Sedangkan kalau di paralel, nyala lampunya itu sama terang. Atau lampu-lampu berpijar sama terang. Nah, kalau kita perhatikan dari kalimat ini, maka ada yang namanya kalimat positif, ada yang negatif. Nah, memakai komponen lebih sedikit. Lebih sedikit berarti kan lebih hemat dalam penggunaan biaya. Maka ini disebut dengan kelebihan rangkaian seri. Kuat arus listrik yang mengalir sama dan lebih hemat listrik. Ini juga kalimatnya positif, maka ini disebut dengan kelebihan rangkaian seri. Yang ketiga, nyala lampu tidak sama terang, atau kalau Bu Novi bisa perjelas, boleh diperjelas itu antara lampu satu dengan yang lain itu ada yang lebih terang, ada yang lebih redup. Karena ini kalimatnya negatif, maka ini merupakan kekurangan dari rangkaian seri. Sebaliknya di rangkaian paralel, kalau di seri itu merupakan kelebihan, di paralel itu merupakan kekurangan. Jadi memakai komponen lebih banyak itu kekurangan, menjadi hal yang kurang baik di rangkaian paralel. Yang kedua, kuat arus listrik yang mengalir berbeda dan lebih boros. Ini juga merupakan kekurangan dari rangkaian paralel. Yang ketiga, nyala lampu sama terang. Itu merupakan hal positif, maka ini merupakan kelebihan dari rangkaian paralel. Selanjutnya, lebih mudah dibuat. Tadi ini sudah dibahas. Jadi seri itu lebih mudah dibuat. Sedangkan paralel itu lebih rumit. Maka ini merupakan kekurangan paralel. Ini merupakan kelebihan seri. Berikutnya, dalam rangkaian seri, jika satu lampu mati, maka lampu lainnya ikut mati atau semua lampu jadi ikut mati. Ini merupakan kekurangan dari rangkaian seri. Sedangkan di paralel, jika satu lampu mati, maka yang lain tetap menyala atau belum tentu ikut mati. Maka ini disebut sebagai kelebihan dari rangkaian paralel. Yang berikutnya, biaya pembuatan murah. Ini tadi juga sudah Bu Novi singgung. Murah itu berarti ini merupakan kelebihan dari rangkaian seri. Sedangkan yang paralel, biaya pembuatannya lebih mahal. Maka ini merupakan kekurangan dari paralel. Sehingga kalau nanti Bu Novi meminta untuk menjelaskan perbedaannya, kalian sebutkan seperti ini. Rangkaian seri itu lebih mudah dibuat, rangkaian paralel itu lebih rumit dibuat. Ditulis kata-katanya dengan lengkap. Tetapi seandainya Bu Novi meminta untuk menuliskan kelebihan atau kekurangan, maka tinggal kalian tuliskan yang sesuai. Kalau kelebihan dari seri berarti lebih mudah dibuat, lebih hemat biaya, kemudian lebih hemat penggunaan komponen listriknya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian seri paralel atau ada juga yang menyebut rangkaian listrik campuran. Nah, kalian simak dengan baik nyala lampu yang ada di layar, termasuk dengan saklarnya. Ketika saklar ini di-on-kan, maka ini yang menyala. Ini tidak, ini lampu ini tidak, ini yang kedua, dua ini juga tidak. Ketika saklar ini yang di-on-kan atau dinyalakan, maka yang nyala adalah lampu ini.
Ketika saklar ini yang dinyalakan, maka yang menyala adalah dua lampu ini. Nah, kalau kita pisah, rangkaian ini itu merupakan rangkaian paralel. Tetapi seandainya lampu dan saklar ini dan ini dihilangkan, jadi hanya tinggal yang ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, maka ini disebut dengan rangkaian seri. Karena kedua rangkaian ini disusun jadi satu, kemudian disambungkan dengan sumber arus yang sama, maka disebut dengan rangkaian campuran atau seri paralel. Nah, perhatikan nyala lampu dan saklarnya. Ketika saklar ini, saklar 2 dinyalakan atau di-on-kan, maka lampu 1, 2, dan 3 ini menyala, sedangkan lampu 4 dan 5 itu juga ikut menyala. Tetapi ketika saklar ini saklar ini dimatikan, maka semua lampu ikut mati. Nah, prinsip dari penentuan lampu mana yang menyala dan mati itu caranya adalah sebagai berikut. Sebentar, Novi hapus dulu biar kalian tidak bingung melihatnya, banyak coretan. Nah, prinsip dari lampu itu adalah dia akan menyala ketika arus itu tertutup atau terhubung, mulai dari sumber listrik sampai ke sumber listrik lagi. Jadi contohnya misalnya ini. Dari sini ini arus, misalnya ini pergerakan arus ke sana, kemudian belok ke sini. Ketika sampai di sini, saklarnya itu dimatikan, artinya arus listriknya diputus. Sehingga lampu 1, 2, dan 3 itu mati. Tetapi jika saklar 2 ini dinyalakan atau disambung, maka arus listriknya itu akan jalan ke sini sehingga lampu 1 menyala, lampu 2 menyala, lampu 3 menyala, dan ke sana. Dengan catatan saklar 1 itu dinyalakan. Kalau saklar 2 itu disambung atau dinyalakan atau di-on-kan, tetapi saklar 1 ini dimatikan atau di-off-kan, maka sama saja arusnya terputus di sini. Belum sampai di sumber listrik ini lagi. Maka tetap saja ini 3 lampu ini mati. Jadi ketiga lampu ini akan menyala jika arusnya itu jalan terus sampai di sini tanpa terputus. Maka ketiga lampu ini akan mati. Sedangkan kalau lampu 4 dan 5 arusnya sama dari sini ke sini tapi tidak belok tapi lurus. Dia ke sana. Nah, untuk lampu 4 dan 5 yang mempengaruhi dia menyala atau tidak itu hanya satu saklar, yaitu ini, saklar pertama. Kalau saklar pertama ini dinyalakan atau di-on-kan, maka lampu 4 dan 5 ini akan menyala, tidak terpengaruh dengan saklar 2. Jadi mau saklar 2 dinyalakan atau dimatikan, tidak akan terpengaruh atau tidak akan mempengaruhi lampu 4 dan 5. Lampu 4 dan 5 itu hanya tergantung dari saklar 1. Oke, Bu Novi lanjutkan dengan contoh yang lain. Nah, ini ada gambar lagi. Ini sumber energinya di sini. Biar kita punya gambaran, langsung saja kita buat jalannya arus listrik. Ini yang pertama, ada ke sini cabang,
Jadi dia ke sana yang pertama. Nah, nanti kalau sudah seperti ini maka kita bisa tentukan. Nah, ini juga bisa ke sana. Bisa tentukan saklar mana mempengaruhi lampu mana. Sehingga kalau saklar itu dinyalakan atau dimatikan, kita bisa tahu lampu itu menyala atau mati. Ini dari sini, sana, sana. Nah, ini sampai di sini bisa dua kemungkinan, ke sana lagi atau ke sana. Nah, Bu Novi bahas dari yang pertama tadi dulu. Pertama tadi arusnya dari sini belok ke sini, kemudian dari sini ke sini ke bawah, ke sana, melewati lampu 6 dan 7, kemudian ke sana, tidak menemukan saklar, begitu dan seterusnya. Maka karena tidak ada saklar yang dilalui di jalan arus listrik yang pertama, lampu 6 dan 7 ini akan senantiasa atau selalu menyala jika sumber listriknya ini dihubungkan. Jadi karena tidak ada saklar yang dilalui arus listrik ini tadi, maka baik itu saklar 1 maupun saklar 2 mau dinyalakan mau dimatikan itu tidak akan mempengaruhi nyala lampu 6 dan 7. Kita lanjut jalannya arus listrik yang kedua. Tadi dari sini ke atas, kemudian ke sini ke atas lagi, melewati lampu 4 dan 5, kemudian ke saklar 2. Ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, dan seterusnya. Selesai. Nah, yang dilewati arus listrik jalur kedua ini tadi, itu ada satu saklar, yaitu saklar 2. Maka lampu 4 dan 5 itu tergantung pada saklar 2. Jika saklar 2 itu dimatikan, maka 4 dan 5 mati. Kalau saklar 2 ini dinyalakan, maka lampu 4 dan 5 ini nyala. Tetapi lampu 4 dan 5 ini tidak terpengaruh dengan saklar 1. Mengapa? Karena mau saklar 1 dinyalakan ataupun dimatikan, dia tetap dapat arus listrik dari sini. Jadi, yang mengaruhi nyala lampu 4 dan 5 itu adalah saklar 2. Sekarang kita bahas nyala lampu saklar, kita bahas jalur arus listrik yang ketiga. Sini ke atas ketemu saklar 1, kemudian ketemu lampu 1, 2, 3, kemudian bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, nyala lampu 1, 2, 3 itu tergantung dari saklar 1. Nah, meskipun saklar 2 ini dimatikan, kalau saklar 1 itu dinyalakan, arus listriknya bisa jadi ke bawah sini. Jadi masih bisa menyala. Tetapi kalau saklar 1 ini yang dimatikan, maka otomatis lampu 1, 2, dan 3 itu tidak dapat arus listrik atau tidak dialiri listrik. Sehingga dia juga mati. Semoga penjelasan Bu Novi bisa dipahami sambil menyaksikan gambarnya. Nah, Bu Novi beri contoh lagi, misalnya seperti ini. Nah, ini sumber listriknya. Kita buat dulu arus listriknya. Ini arus listrik yang pertama, ke bawah dulu, ketemu saklar 2. Setelah itu ketemu lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kemudian balik ke sana, ketemu saklar 1, kemudian balik. Nah, karena satu jalur arus listrik ini tadi ada 2 saklar yang ditemui, maka lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 itu akan menyala jika saklar 2 dan saklar 1 itu dihidupkan atau disambungkan atau di-on-kan sehingga arus listriknya itu tidak terputus. Jadi kalau meskipun saklar 2 ini dinyalakan, kalau saklar 1 itu dimatikan tetap mati.
Begitu pula kalau saklar 1 dinyalakan, saklar 2 dimatikan, tetap akan mati. Kita buat jalannya arus listrik yang kedua. Sana lurus, terus ke bawah, langsung ketemu lampu 4, ketemu lampu 5, balik, ketemu saklar 1, kembali ke arus listrik. Nah, ke sumber listrik. Dari perjalanan atau dari jalannya arus listrik yang kedua, saklar yang ditemui hanya satu, yaitu saklar 1. Maka nyala lampu 4 dan 5 ini tergantung pada nyala saklar 1. Tidak terpengaruh dengan saklar 2. Saklar 2 mau dinyalakan mau dimatikan tidak akan mempengaruhi nyala lampu 4 dan 5. Yang mempengaruhi hanya saklar 1. Kalau saklar 1 dinyalakan atau disambung sehingga arus listriknya tidak putus, maka lampu 4 dan 5 itu menyala. Sebaliknya, kalau saklar 1 itu dimatikan atau diputus, maka lampu 4 dan 5 itu akan mati. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Novi tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel serta rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel. Semoga dapat kalian pahami. Nah, tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik kalian halaman 181. Nanti di situ kalian akan menemukan soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi subtema 3 muatan IPA yang ada di halaman 181 dilanjutkan 182. Soal tidak perlu ditulis karena bukunya kalian miliki di rumah. Cukup kalian tuliskan jawabannya saja di buku tulis tematik. Hasil kerja kalian foto, kemudian fotonya dikirimkan kepada Bu Novi paling lambat tanggal 22 Oktober 2020. Ingat, jangan menunda pekerjaan anak-anak. Kalian kerjakan apa yang bisa kalian selesaikan hari ini agar tidak menumpuk tugasnya sehingga terasa berat. Selamat belajar, selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu kembali.